salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mantap. 5 menit bersama dengan firman. Sarapan pagi telah tersedia bagi rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau taat, kami mau hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Kami mau hidup tanpa cacat celah di hadapan di hadapan Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di ayat 1 dari pasal 17 dari Kejadian saya akan bacakan. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat celah." Kalau dalam bahasa Inggrisnya walk before me, ya, ada satu kata yang tidak ada di situ. Tapi saya mau katakan, Allah mengatakan kepada Abraham, mengapa Allah mengatakan aku adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar? Karena kita sudah lihat bagaimana di pasal 16 si Allah, Abraham dan keluarganya atau dengan istrinya mulai bermain-main dengan dosa. Dia tidak lagi fokus untuk menerima janji Allah, dia tidak lagi mempersiapkan diri untuk menerima janji Allah, bahwa dia sadar, dia melupakan apa yang sudah diterimanya dari Allah. Itu sebabnya Allah katakan, aku adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sekali aku berkata aku akan menggenapinya, tetapi bukan waktumu, tapi waktu Tuhan. Sebab dia tidak dapat didikte oleh siapapun. Itu sebabnya Allah mau Abraham itu hidup dalam ketaatan. Yang pertama, sebagaimana Kejadian 12 ayat 4, bagaimana ketika dia dipanggil, dia taat. Seperti yang difirmankan Tuhan, dia lakukan. Demikian hidup kita. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Tiap hari kita mendengar firman Allah 5 menit bersama dengan Tuhan mungkin. Tetapi saya mau katakan kepada kita, taat bukan hanya hari ini, kemarin, tapi yang akan datang juga. Di mana setiap hari, setiap waktu, setiap saat, ketaatan kepada Allah harus menjadi bagian kehidupan kita. Yang kedua, kata firman Allah, berjalanlah di hadapanku dengan benar. Jadi kalau Allah yang Maha Kuasa itu yang mampu menggenapi segala janjinya, yang mampu menggenapi segala kebutuhan-kebutuhan kita, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Jadi Tuhan mampu menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan itulah sebabnya Allah berkata, akulah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu menggenapi segala janjiku. Ketika aku berkata, aku tidak berdusta. Ketika aku menyampaikannya, aku akan menggenapinya. Dan akan aku kawal janjiku sampai itu terrealisasi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya dalam pasal 17 ini kita sudah melihat bagaimana Allah berulang kali menyatakan, walaupun di dalam pasal 17 ini Allah lebih spesifik mengatakannya. Di pasal 12, pasal 15 Allah sudah menyatakan firman-Nya kepada Abraham, tetapi Abraham gagal untuk tetap fokus kepada janji, malah justru melakukan hal kesalahan besar dan mengakibatkan Allah harus datang lagi kembali kepadanya untuk menyatakan pribadinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hidup tanpa cacat celah di hadapan Allah. Jadi Mazmur 119 ayat yang pertama, orang yang hidup tanpa cacat di hadapan Allah adalah orang yang diberkati. Jadi kalau Abraham mau menerima berkat Allah, dia harus hidup tanpa cacat di hadapan Allah. Walaupun itu covenant, tetapi mutual itu harus saling menghargai. Apa yang menjadi yang diminta oleh Allah harus dilakukan oleh Abraham. Demikian kita. Kalau kita mau menikmati segala kebaikan Tuhan, kita harus taat. Kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita harus melakukan dengan cara yang dikehendaki dan berjalan tanpa cacat celah di hadapan Allah, sebab Allah itu kudus. Dan setiap perilaku kita dipantau oleh Tuhan. Itu sebabnya Allah memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Allah tidak ingin Abraham bermain-main dalam menerima janji itu. Allah ingin supaya Abraham fokus. Dan itu sebabnya kegagalan Abraham tidak membuat Allah sakit hati, tapi membuat Allah menyatakan dirinya kepada Abraham bahwa akulah Allah yang Maha Kuasa. Ini episode bagian pertama yang akan kita
kembangkan kemudian nanti sore saya akan menyampaikan episode bagian kedua. Jadi hiduplah di hadapan Allah dengan taat, hiduplah di hadapan Allah, berjalan di hadapan Allah dan dengan benar, dan kemudian saya mengatakan kepada kita hidup tanpa cacat di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Mantaplah iman kita. Amin.